Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 atau 2 nih. X Dari 2 dan tugas 3. kelompok hukum ketenagakerjaan dengan beranggotakan Hasto Dian Yantoro, Imtihan Anas, Yoga Risa Yudi, Devi Ritanti, Jogi Septiana, Dina Ramayani. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bu Fitri. Yang pertama ada, apakah dengan lahirnya leg spesialis yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 35 Tahun 2021 menurut Anda bagan yang Ibu buat itu masih bisa terjadi? Kenapa? Bisa dijelaskan oleh Dina? Silakan. Jadi berdasarkan bagan tersebut, dengan adanya lex spesialis yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 35 Tahun 2001 kemungkinan bisa terjadi. Karena PP Nomor 35 Tahun 2021 segi perlindungan jaminan sudah terjamin perlindungan pekerja atau buruh, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam hal penyimpangan telah terjadi pengurangan terhadap hubungan kerja karena banyaknya hal yang dikembalikan pada mekanisme kesepakatan para pihak, seperti soal batas waktu, PKWT dan pihak istirahat sangat merugikan pekerja karena ketimpangan antara pekerja dan pengusaha membuat pekerja tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam untuk melakukan perundingan dua arah secara berkeadilan. Oke, selanjutnya hak kerja atau outsourcing waktu tertentu dalam hubungan kerja. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja. Yang pertama, perlindungan pekerja atau buruh, perempuan, perlindungan terhadap pekerja atau buruh terkait dengan pertama, batas waktu kerja bagi yang berumur kurang dari 18 tahun pada pasal 76 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang ketenagakerjaan. Yang kedua, larangan bekerja bagi wanita hamil untuk berjam-jam tertentu pada pasal 76 ayat 2. Kemudian, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penguasa apabila mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 7.00, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 3. Kemudian kewajiban bagi pengusaha menyediakan angkutan antarjemput bagi pekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00, yaitu pada pasal 76 ayat 4. Kemudian perlindungan terhadap pekerja atau buruh anak. Yang termasuk dalam pekerja atau buruh anak adalah mereka atau setiap orang yang bekerja yang berumur di bawah 18 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap pekerja atau buruh anak meliputi hal-hal atau ketentuan tentang tata cara mempekerjakan anak, sebagaimana yang diatur pada pasal 68, 69 ayat 1 dan 2, pasal 72, pasal 73, pasal 74 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga, perlindungan bagi penyandang cacat.
pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk perlindungan tersebut adalah seperti penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan pelindungan diri. Berikutnya, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hak dari pekerja atau buruh seperti yang telah diatur dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan. Untuk itu, pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegritas dengan sistem manajemen perusahaan. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian cahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Kemudian, perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja. Pengertian dari jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi pekerja atau buruh dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja atau buruh berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Perlindungan ini merupakan perlindungan ekonomis dan perlindungan sosial, sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1, pasal 8 ayat 2, pasal 12 ayat 1, pasal 14, dan pasal 15, serta pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang terakhir, perlindungan atas upah. Pengupahan merupakan aspek yang sangat penting dalam perlindungan pekerjaan atau buruh. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam pasal 88 ayat 1 Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut, dalam penjelasan dari pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan diterangkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja atau buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makan dan minum, sandang, perumahan, pekerjaan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Upah yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh harus memenuhi ketentuan upah minimum sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 garing Permen garing 1999 tentang upah minimum. Yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah bulanan yang terendah, terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Jogi. Silakan. Ya. Legalisasi sistem outsourcing merugikan pekerja. Sistem outsourcing sebenarnya bukan hal baru dalam hubungan kerja di Indonesia. Praktik hubungan kerja sistem outsourcing ada dilakukan sejak sebelum aturan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru tahun 1965-1998, bentuk pelaksanaan hubungan kerja sistem outsourcing dilakukan melalui pemberian insentif, kemudahan, izin usaha, dan kegiatan bisnis kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan berikat atau export processing zone. Pada saat itu, pemerintahan melalui Menteri Perdagangan RI mengeluarkan surat keputusan nomor 263/KP/1989 tentang pekerjaan subkontrak perusahaan pengolahan di kawasan berikat, kemudian
berpertegas dengan surat keputusan Menteri Perdagangan RI No. 135/KP/6/1993 tentang pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat. Tujuan kebijakan itu adalah agar dunia usaha bisa memenuhi target pasar ekspor yang saat sedang booming. Dan sebagai informasi kebijakan pemerintah pada suatu menunjukkan industri berorientasi ekspor. Dalam sistem outsourcing cenderung banyak merugikan pekerja dikarenakan dalam sistem ini pekerja berada dalam sistem kerja kontrak tanpa adanya jaminan upah, sosial, dan perlindungan dalam pekerjaannya yang untuk menunjang suatu keselamatan bagi pekerjanya dan hanya memperlakukan sistem pekerja kontrak yang hanya mengambang tanpa adanya uang upah apabila seorang pekerja di PHK atau dikeluarkan. Lanjut. Pengusaha mendominasi hubungan industrial. Hubungan hukum yang tercipta antara tenaga kerja dan perusahaan outsourcing mulai sah ketika tercapainya kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja yang tentunya telah disetujui pula secara sadar oleh pihak-pihak yang mengikatnya dirinya. Hubungan antara perusahaan outsourcing terhadap perusahaan pemberi pekerja adanya sejak disepakatinya perjanjian outsourcing atau ahli daya. Sebagaimana atas perjanjian yang dimaksud ini outsourcing terjadi bukanlah diantaranya para pekerja atau buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan, akan tetapi antara perusahaan penerima. Maka dari itu dalam pengaturan outsourcing atau ahli daya dapat dilihat dalam pasal 64, pasal 65, dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerja atau penyedia jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis berdasarkan PKWT dan PKWTT. Kemudian akan dibaca oleh Mas Imtikan Anas. Ya, lanjut ya. Ya. Kemudian adanya pembatasan pula dari sisi jenis pekerjaan perjanjian kerja, dan status badan hukum perusahaan. Outsourcing sebagai penerima pekerjaan, di samping itu pula, perusahaan outsourcing juga wajib mendapat izin operasional dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, hubungan yang tercipta antar tenaga kerja dan perusahaan penerima pemborongan, atau perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh mulai pada saat terciptanya kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja yang kemudian atas hal ini lahirlah hubungan kerja. Begitu pula dengan hubungan antara para penguasa yang bersifat kemitraan dalam sistem outsourcing ini mulai dinyatakan sah ketika mencapai kata sepakat. Kemudian kepastian hukum terhadap perlindungan bagi pekerja atau buruh outsourcing berupa kepastian akan jenis pekerjaan, hubungan kerja, perlindungan PHK, dan keberlangsungan kerja, serta perlindungan perselisihan hubungan industrial diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Permenaker Trans No. 12 Tahun 2009, dan UU No. 2 Tahun 2004. Lanjut. Status PKWT menjadi dasar hubungan kerja. Masih bisa terjadi atau bisa saya katakan sepakat. Karena di dalam PP nomor 35 tahun 2001, pasal 1 ayat 10 tersebut menerangkan bahwasanya perjanjian kerja waktu tertentu disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja buruh dengan penguasa untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu untuk pekerjaan tertentu. Begitu juga dijelaskan di dalam pasal 4 ayat 1 bahwasanya PKWT didasarkan atas jangka waktu dan B selesainya suatu pekerjaan tertentu. Kemudian akan dilanjutkan oleh Hasto. Baik, ini saya akan membacakan untuk slide 4. Jadi menurut saya dengan lahirnya lex spesialis dalam Undang-Undang Nomor 11 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini, dalam slide keempat pada bagian yang Ibu muat masih saja bisa terjadi karena penyimpangan dalam hubungan kerja kerap diabaikan oleh para pengusaha ataupun sektor usaha. Misalnya dalam waktu kerja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 memang sudah mengatur akan pembagian waktu kerja
istirahat, dan perhitungan upah lembur. Tetapi juga dalam peraturan tersebut, pada pasal 23 ayat 1, perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat menerapkan waktu kerja yang kurang atau lebih dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud. Nah, dalam hal inilah nanti akan menjadi peluang bagi para sektor usaha untuk memberikan waktu kerja yang pasti lebih. Terlebih lagi, dalam perjanjian kerja nanti, para sektor usaha akan langsung menerapkan peraturan mengenai pekerjanya yang tentu saja akan langsung disetujui oleh para pekerja. Dan juga pada sekarang ini yang kita ketahui, negara kita sedang dilanda dalam masa pandemi yang dimana menyebabkan banyak para pekerja di PHK dan diberhentikan. Yang efeknya banyaknya pengangguran. Oke, dalam hal inilah juga menjadi peluang atau keuntungan bagi para pengusaha-pengusaha dan para sektor usaha untuk menekan para pekerjanya dengan alasan supaya tidak diberhentikan atau di PHK. Juga dalam hal ini, dikarenakan dalam masa pandemi ini terkadang untuk pembayaran seperti misalkan THR dan tunjangan-tunjangan lainnya itu bisa saja tidak dibayarkan. Jadi dalam slide 4 yang Ibu tadi itu saya sudah sepakat bahwa penyimpangan dalam hubungan kerja ini masih sangat bisa terjadi walaupun sudah diatur dalam teks spesialisnya, yaitu peraturan dan undang-undang yang tadi. Mungkin segitu saja dari saya, dilanjutkan lagi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Devi. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan dari slide 5 atau slide terakhir, yakni sebagai pekerja pada waktu tertentu atau kontrak, maka pekerja outsourcing tidak punya security, jaminan pengembangan karir, jaminan kelangsungan kerja, tidak diberikan pesangon jika terjadi PHK, dan tidak terpenuhi hak dasar lainnya sebelum, selama, dan setelah bekerja. Untuk disclaimer, bagian tersebut dibuat dalam kondisi pekerja outsourcing sebelum UU Ciptaker terbit. Saya sendiri ada beberapa hal yang kurang sepakat dalam konteks tidak terpenuhinya hak-hak dasar dari pekerja outsourcing itu sendiri. Alasannya saya sebutkan yakni dari sisi legal standing-nya. Yang pertama, pengaturan jaminan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 35 ayat 2 menyatakan bahwa pelaksanaan penempatan kerja wajib memberikan perlindungan dari rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja. Lalu pasal 35 ayat 2 yakni menyebutkan pemberian kerja dan dalam memperkerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, kesehatan, baik mental maupun fisik tenaga kerja. Yang saya kutip dari Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia oleh Dr. Sulatman SH MHum. Di sini menyatakan formulasi kedua ayat di atas, pasal 35 ayat 2 dan 35 ayat 3, ini memberikan pengertian yang sangat luas akan arti perlindungan, karena prinsip hukum adalah bahwa semakin pendek suatu formulasi hukum, maka semakin luas pula pengertian dan pelaksanaannya. Hal ini dipertegas lagi dengan kata-kata mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan. Kata mencakup berarti meliputi, akan tetapi tidak terbatas pada apa yang disebutkan dalam kata meliputi tersebut. Jadi masih ada hal yang di luarnya. Pengertian ini bila mana dihubungkan dengan pengertian diskriminasi dengan pekerja tetap sebagaimana disebutkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka sebenarnya secara substansif tidak ada perbedaan antara pekerja tetap dan pekerja untuk waktu tertentu atau tipe outsourcing, termasuk dalam hak-hak normatifnya apabila dia diberhentikan dari kerjaannya oleh pemberi kerja.
diberhentikan di sini yakni di PHK. Lalu yang kedua adalah keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 102 garis miring MEN garis miring 6 garis miring 2004 mengenai waktu dan upah kerja lembur. Jadi kesimpulan saya yakni disimpulkan di sini bahwa tetap ada beberapa jaminan dan pemenuhan hak-hak normatif apabila seperti yang disebutkan di slide di pekerja outsourcing itu di PHK secara terpihak. Ada menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebelum Ciptaker tetap ada hak-hak dasarnya. Begitu. Itulah presentasi dari kelompok kami yang beranggotakan 6 orang. Bila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yoga. Terima kasih Ya, Yoga. terima kasih.